أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Masya Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67 sekaligus menjawab daripada pertanyaan tadi. Betul. Antara irit dan pelit. Nah, subhanallah. Masya Allah. Tapi sebelumnya jamaah, sebelum kita dengarkan tausiah dari Ustaz Syam, saya mau ngajakin jamaah dulu nih untuk nonton ini. Ada tapi mendingan Ustadz jelasin dulu deh biar kita nggak bingung ya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Mikdad, Tabir Ustadz Bani, Ustadz Maulana. Seperti apa sebenarnya konsep irit di dalam Islam yang tidak membuat rezeki sempit, ataupun bukan irit yang makin banyak pengeluaran, sehingga tadi dibacakan sifatnya orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mereka memilih di antara keduanya. Lam yusrifu, tidak dia israf berlebih-lebihan boros, tapi lam yaqturu, tidak juga terlalu pelit. Subhanallah. Wa kana baina dzalika qawama, di antara keduanya. Ketika Malik bin Marwan itu mau menikahkan anaknya, subhanallah, kepada Umar bin Abdul Aziz, maka subhanallah beliau bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, bagaimana engkau akan memberi makan kepada anakku putriku setelah engkau nikahi? Maka Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an menjawab, saya akan memilih sifat baik di antara dua sifat buruk. Apa itu sifat baik di antara kedua sifat buruk? Sifat boros itu buruk, sifat kikir juga buruk, maka saya pilih di antara keduanya, yaitu sifat baik. Tidak boros, tidak pula kikir. Maka subhanallah, konsepnya adalah ketahui bahwa harta itu akan dipertanyakan dari mana dan kemana. Pertanyaan nanti kepada masing-masing hamba, ditanyakan hartanya dari mana dan hendak kemana harta tersebut, atau dilakukan untuk apa, sehingga dia tahu kalau harta itu ada pada diri saya harus tahu dia dari mana, dan saya harus tahu kemana dia kukeluarkan. Kalaupun kekeluarkan dengan cara yang boros, kukeluarkan untuk apa? Kalau borosnya untuk sedekah, alhamdulillah. Kalau borosnya untuk bantuin orang, alhamdulillah. Kalau borosnya untuk membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan istri, membahagiakan anak, insya Allah aman. Masya Allah. Jadi sekarang udah jelas nih perbedaannya ya. Jadi konsepnya harus tahu bahwa harta itu akan dipertanyakan dari mana kemana. Kemana, Masya Allah. Baik, terima kasih guru Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu, Masya Allah. Wah, luar biasa nih jamaah yang ada di rumah. Emang perlu disiapin catatannya dan nonton sampai akhir, karena ini kita akan semakin jelas perbedaannya ya. Antara pelit sama iri itu beda tipis. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya, Masya Allah, insya Allah kita mau sedekah juga semakin tenang. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya saya mau ajak jamaah untuk nonton dulu. Ini tayangan mengenai hidup super irit berujung kesedihan. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan.
Allah, memang namanya penyesalan adanya di akhir ya. Kalau di awal itu pendaftaran. Pendaftaran, ya, betul. Tapi Ustadz Bani, nah ini kan kita belajar dari tayangan tadi juga katanya udah hidup susah-susah, akhirnya malah kayak gitu. Nah ini berarti kalau kita belajar dari tadi pembahasannya juga, malah berarti ketakutan akan kemiskinan, takut misalnya uang kita habis gitu. Nah ini tuh katanya udah masuk ke dalam prinsipnya setan. Nah ini tuh maksudnya prinsip iritnya setan atau gimana nih? Biar kita nggak salah, mohon penjelasannya guru, silakan. Ya. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Mikdad dan guru-guru kami dimanapun berada. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 268, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, setan itu mengiming-imingi kita, menakut-nakuti kita dari berbuat kebaikan. Sehingga kita di benak itu dibikin, awas nanti kalau kita banyakkan sedekah, banyak begini, banyak begitu, nanti kita kurang, nggak bisa beli sepatu, nggak bisa beli sendal. Kita dipikir, di bawah alam sadar kita ditakut-takuti kalau banyak berbagi, banyak sedekah itu justru jatuhnya miskin. Dan kita diperintahkan oleh setan tanpa sadar jadi kikir, jadi pelit, medit bin koret. Nauzubillah min dzalik. Maka itu bagaimana? Jangan sampai kita masuk dalam perangkap iritnya syaitan, yaitu menarik sekali kata Hasan Al-Basri. Kata beliau, saya baca Quran itu ada 90 kali Allah tegaskan, Allah pasti jamin rizki setiap hamba yang beriman. Dan cuma 1 kali setan nakut-nakutin kefakiran. Masya Allah. Kira-kira 90 sama 1 banyakan mana bu? 90. Maka itu nih catat jamaah yang di rumah itu, setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan dan menyuruh kita berbuat kikir. Mau nggak ngikutin perintahnya setan? Nggak mau. Maka jangan kikir. Jangan sampai setan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan dan kita malah ikut jadi kikir. Nauzubillah min dzalik. Tapi di sini jamaah yang di studio insya Allah semuanya dermawan dan dermawati insya Allah. Mana buktinya? Dari kerudungnya. Kerudung menggambarkan besaran sedekahnya insya Allah. Yang kerudungnya merah, merahan juga. Yang kerudungnya biru, biruan juga. Yang kerudungnya hijau, bentuknya hijau juga insya Allah. Maksudnya kalau yang dari Karawang ini uang 100.000 merah. Yang itu berarti 20.000 dong. Masya Allah. Karena Allah katakan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Itu cara setan nakut-nakutin bestinya. Maka kita jangan mau jadi besti setan, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, berarti kalau kita lagi overthinking, kalau kita lagi kepikiran, setan itu berarti menakuti kamu dengan kemiskinan, menyuruh kamu berbuat kikir. Benar ya Ustaz? Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Bani. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh, Masya Allah. Kan saya tadi bilang ini 100.000 karena merah, yang hijau 20.000. Ternyata kita warna ungu. Berarti berapa ya? 10.000. 10.000, ya Allah lebih parah lah. Tapi 20.000 sama 2.000 mirip warnanya. Iya. Nah, biar semakin semangat, coba saya tanya dulu, ini yang bawa yang baju pink, yang kerudungnya pink dari mana? Kalau yang di atas yang kerudungnya hijau dari mana? Yang itu nggak ikutan, coba dari mana? Masya Allah, biar melek Bu, apalagi yang di ujung Bu, hati-hati ya Bu, takutnya jatuh. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk tanya langsung sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, untuk jamaah yang ada di studio yang mau bertanya sama guru-guru kita, boleh langsung angkat tangan yang tinggi. Ayo Bu. Ayo Bu, kapan lagi Bu? Jauh-jauh Bu, dari Karawang, dari Jambi. Baik, ini paling semangat nih. Ibu boleh silakan berdiri, perkenalan dulu namanya siapa, dari mana. Ibu boleh ke tengah aja Bu, sini. Nama saya Ibu Hajah Sri Herlinawati dari BKMM Kecamatan Lemah Abang Wadas, Kabupaten Karawang. Ingin bertanya kepada Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan masuk. Kayak lagi bertamu ini. Ingin bertanya kepada Ustaz, kenapa ya ketika kita ingin irit dalam pengeluaran, tapi disangka pelit sama orang. Kadang hati gimana gitu Pak Ustaz, mohon jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau irit malah dituduh pelit. Mohon penjelasannya guru, langsung dijawab aja. Ibu terima kasih. Singkat boleh silakan aja duduk ya, kembali. kita langsung selesaiin permasalahan ini. Dari tadi ini irit pelit. Kita mau irit, tahu-tahu dibilang pelit. Dengerin. Irit itu, emat itu, irit itu bagaimana kita mengatur keuangan. Itu namanya irit. Pelit itu menahan. Beda mengatur, beda menahan. Kalau kita mau bikin jus, jangan yang mengkal, yang belum mateng. Kalau mau bikin yang belum mateng, namanya rujak. Betul tidak? Dengerin, lakukan 6 perkara supaya tidak dikatakan pelit. Yang pertama, lakukan yang sedang-sedang saja. 1, 2, 3. Di sini Bu. Ibu enggak pernah lihat Peti Pera? Hidup ini harus apa Bu? Sedang-sedang saja. Hiduplah sederhana, sedang-sedang. Yang kedua, nih, camkan nih buat yang di rumah supaya iritnya tidak dikatakan pelit. Skala prioritas. Apa Bu? Skala prioritas. Apa yang paling prioritas dulu? Gimana sih Ustadz yang ngasih tahu? Apa Ustadz? Skala prioritas. Soalnya gigi saya sudah hilang 1 sini. Yang ketiga, laksanakan kewajiban. Ada zakatnya. Skala prioritas itu apa Bu? Bayar listrik dulu. Betul tidak? Itu yang utama. Bayar uang sekolah, itu yang utama. Kemudian kewajiban, jangan lupa zakatnya. Betul tidak? Bu. Tadi yang keempat, hindari boros. Bagaimana supaya tidak boros? Ini penting gak? Butuh gak ini? Kalau gak butuh gak usah. Ustaz, bajuku kurang. Kalau begitu bongkar lemari, atur kembali tuh baju, susun kembali. Pegel, ternyata baju saya banyak. Yang keempat, menabung. Yang kelima. Menabung. 1, 2, 3. Menabung. Coba diulang. Menabung. Terakhir yang keenam, dermawan. Oh, dermawan yang terakhir. Yang terakhir, sedang-sedang, skala prioritas, kewajiban, jangan boros, menabung, dermawan. Jadi 6. Siapin terus catatannya dan tonton sampai habis. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Masya Allah. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi nih untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Coba kira-kira yang masih ada pertanyaan, ada unek-unek, boleh angkat tangan yang tinggi Ibu. Boleh. Angkat tangan. Oke, baik. Aman Bu kalau angkat tangan tinggi-tinggi pagi-pagi. Ibu boleh, silakan. Ibu boleh ke tengah, perkenalan dulu Ibu, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggur Kurniasih dari BKMM Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Karawang, tepuk tangan dulu buat Karawang. Halo penonton yang ada di Karawang. Siap, silakan Ibu. Mau nanya sama siapa nih Bu? Izin bertanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, baik. Mohon, silakan Ibu. Bener nggak Pak Ustadz? Kalau hidup kita ini borosnya untuk berbagi, bukan untuk berpoya-poya. Itu akan mendatangkan banyak rizki dibanding hidup irit. Nah, jadi kalau begitu kita bersedekah dengan memberikan semua harta kita tanpa semua harta kita 100% tanpa menyisakan sepeser pun. Ya. Boleh dong Pak Ustadz. Ibu mau nggak? Ya nggak mau sih. Gimana sih Bu? Kira-kira kalau ada orang yang sedekah 100% hartanya, itu orang dorongan ilmu, dorongan hati, atau dorongan nafsu kira-kira? Kayaknya dorongan nafsu Pak Ustadz. Waduh. Udah dijawab sendiri.
Ya udah kalau gitu akan langsung dijawab melalui tausiah Ustadz Syam ya Bu. Terima kasih Ya, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sekarang. Oh jangan sekarang, silakan. Ibu. Oh jawab dulu, jawab dulu. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas dijenguk oleh Nabi SAW ketika dalam keadaan sakit. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, orang-orang yang merindukan surga, yang tidak pernah hitung-hitungan kalau masalah sedekah ini, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, saya ini masih kaya raya ya Rasulullah, dan saya sudah sakit, dan kira-kira sakit saya ini sudah bisa membawa saya ke alam barzakh, sudah saya mau mati nih ya Rasulullah. Maka dari itu kekayaan saya banyak sekali, saya mau sedekahkan semuanya karena saya cuma punya anak putri seorang saja, itu sudah cukup untuknya. Maka kata Nabi, tidak boleh. Kata Sa'ad bin Waqqas, kalau begitu 2/3 dari harta saya Rasulullah saya sedekahkan. Tidak 100% deh, 2/3. Maka kata Nabi, itu juga masih tidak boleh. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau begitu 1/3 dari harta saya sedekahkan ya Rasulullah. Jadi kalau misalnya dia punya 900 juta, dia mau sedekahkan 300 juta. Maka Nabi SAW menjawab, itu sudah sangat banyak. Jadi subhanallah, dari sini kita mengambil pelajaran apa? Ternyata sedekah itu juga pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Kita juga mengeluarkan infak itu dengan ilmu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan kita agar kita tahu amal soleh dan infak serta sedekah justru banyak pahalanya kalau diberikan kepada keluarga sendiri. Nanti kita lanjutkan. Iya, kita dengarkan dulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Maka Nabi SAW memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa boros kepada keluarga pun itu adalah amal soleh. Apalagi borosnya gini, mau mesantrenin anak, pokoknya cari yang mahal, bayar baik-baik untuk pendidikan anak ini. Mau sekolahin anak, subhanallah, kasih yang terbaik fasilitasnya. Supaya apa? Supaya anak menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, anak yang soleha. Ini kalau kepada orang lain dia banyak mengeluarkan, tapi kepada pendidikan anak dia tidak mau keluarkan, subhanallah. Maka ketika seseorang ditanyakan, benar nggak kalau berfoya-foya itu adalah menyempitkan rizki, tapi kalau dia bersedekah justru akan mendatangkan rizki yang banyak? Tapi betul bahwasanya bersedekah itu juga mesti dengan ilmunya. Boros dengan sedekah tidak boleh melebihi daripada 1/3 harta yang dia punya, karena seorang anak ditinggalkan dalam keadaan cukup itu jauh lebih baik dibandingkan meninggalkan anak dalam keadaan anak itu menjadi pengemis atau peminta-minta. Ternyata pas ditanya, kenapa kau miskin, bapakmu dulu kaya? Aduh, disedekahkan semua hartanya. Oh, ini subhanallah, maka dia bersedekah tanpa ilmu namanya. Masya Allah. Jadi sedekah itu baik, tapi alangkah lebih baik kalau sedekahnya itu bersama ilmu ya Ustadz. Oh iya ya. dong. Masya Allah. Siap. Baik Ibu, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih Ustadz. Boleh silakan duduk kembali. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita Ustadz Bani. Ustadz, Masya Allah, dari tadi kita bahas antara pelit, irit gitu. Tapi kita kadang lihat juga kasus di dalam kehidupan sebenarnya gitu ya Ustadz. Ada nih ya, mohon maaf gitu. Misalnya ada orang atau keluarga kita pelit gitu ya. Atau misalnya jarang ngasih sama kita padahal hidupnya berkecukupan. Tapi rezekinya ngalir makin banyak. Nah apakah kalau gitu Allah tuh pilih kasih atau gimana ya? Mohon penjelasannya guru, silakan. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Imam Ahmad dalam musnadnya beliau meriwayatkan, kata Nabi SAW, idza ra'aitallah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa'lam annama huwa istidraj. Jika engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, padahal pelit, medit, koret bin kikir itu, dia tidak mau berbagi, tidak mau sedekah, tapi kok hartanya banyak, dia mau beli ini bisa kebeli, dia mau itu bisa dilakukan, dia mau jalan-jalan kemana saja dia mau dan bisa itu dia lakukan. Apa kata Rasulullah? Fa'lam annama huwa istidraj. Ketahuilah itu yang namanya istidraj. Apa Bu? Istidraj. Apa itu istidraj? Kenikmatan sesaat yang tidak mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Boleh jadi hartanya banyak, boleh jadi uangnya berlimpah, tapi hatinya kosong dan gersang. Nauzubillah. Mendingan mana Bu? Mendingan punya duit banyak hati bahagia atau punya duit sedikit tapi hatinya kosong? Duit banyak bahagia Ustaz. Sudahlah kantong kosong hati kosong. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan tertipu.
Ada orang bakhil, ada orang pelit, tapi dia tidak mau bersedekah kepada Allah, hartanya diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat nih. Jamaah di rumah, jangan iri sama orang yang pelit meskipun hartanya banyak, karena bisa jadi hartanya boleh jadi subur, makmur, banyak, tapi hatinya gersang. Masya Allah. Jadi jangan irit sama orang yang pelit, bisa jadi hartanya subur tapi hatinya gersang. Masya Allah. Tapi ingat, kita tetap harus berhusnudzon sama orang ya. Betul. Jangan dikit-dikit, itu mah istidroj, nggak boleh gitu juga ya. Apalagi pakai bibir. Itu. Biasanya kayak gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Boleh silakan duduk kembali. Masya Allah. Baik, jamaah masih semangat gak Bu? Ngantuk gak Bu? Coba tepuk tangannya dulu, mana Bu, biar makin semangat. Baik, tadi saya udah kasih kesempatan jamaah untuk tanya sama guru-guru kita. Sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk curhat sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat, Ibu boleh angkat tangan yang tinggi Ibu, biar saya bisa tentukan pilih siapa ya. Oh, ini nih yang di atas nih Ibu, kayaknya paling semangat nih. Ibu bisa nggak turunnya, hati-hati Ibu, permisi. Pelan-pelan, hati-hati Ibu bajunya, pelan-pelan Ibu. Oke, bisa Ibu? Siap. Nah, Ibu boleh perkenalan Bu, namanya siapa, dari mana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Maria Saman dari Majelis Taklim Istiqomah Sarolangun Jambi. Sarolangun Jambi, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Baik, Ustadz Maulana, Ustadz Bani, boleh di tengah-tengah kami juga. Silahkan Ibu, Maaf apa yang mau ya, dicurhatin nih kayaknya. Ini di luar tema. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang suaranya Bu. Oh, kurang kencang ya? Iya. Maaf ya Ustadz, saya nih. Saya maafkan. Ya. Kenapa jadi maaf? Curhatnya di luar tema. Iya. Iya. Yang penting jangan Ibu diseperti. tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Ibu. Tarik napas, keluar dari bawah. Ustadz, suami saya meninggal 7 bulan yang lalu. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seminggu sudah 7 hari, ada orang datang nagih hutang. Sebagian baru tahu ya Ustadz. Sebagian sudah saya bayar Tad, sebagian belum. Tapi alhamdulillah ada ninggal lapak jual ikan. Disitulah saya cicil utang-hutangnya Ustadz. Rupanya diselidiki buat anak-anak, suami saya investasi bodong. Tapi tahu orangnya Ustadz. Sudah mendengar suami saya meninggal, langsung kabur. Orang Muara Indung. Ya, orang cari-cari ya, orang tahu. Namanya Johan. Sebut lagi namanya. Ya, saya tuh kayak mana lah Ustadz. Banyak utangnya Ustadz. Sampai anak saya yang nomor 3 kuliah. Tidak usahlah mak, saya kuliah saya bantu mak. Katanya mencari duit, bayar hutang ayah. Katanya Ustadz. Sebagian udah dibantu buat adik-adik sama kakak. Sebagian belum Ustadz. Ada juga lah ninggal harta tanah, tapi susah jualnya Ustadz. Bukan segampang jual barang emas. Barang emas saya sudah dijual semua Ustadz. Bayar utang suami saya, sebagian belum. Solusinya Ustadz, bagaimana? Yang belum saya bayar itu apa saya berdosa? Dengerin. Buat orang yang berutang, suami-suami jangan pernah meninggalkan utang bagi anak istri. Itu namanya nyusahin. Makanya sebaiknya ada namanya transparan, koordinasi, karena nama keluarga. Meskipun sebenarnya ibu tidak wajib. Yang berutang siapa? Suami kan? Iya. Kalau pada dasarnya ya. Tapi mohon maaf karena kebaikan ibu mau bayarin. Itu jauh lebih bagus. Semua kompak. Ingat ya, Allah membantu 3 manusia. Yang pertama yang mau bayar utang, yang kedua yang mau ngurus agama, yang ketiga yang mau menikah.
Insya Allah nanti Allah gantikan itu. Cuma dalam hal ini sebaiknya ibu mencatat. Catat dulu. Penyelesaian utang itu dari orang banyak, itu sebaiknya ngumpulin dulu baru catat. Setelah dicatat baik-baik, kasih skalanya. Nanti kita bayarnya segini ya, sabar ya. Karena ini bukan utang saya, utang suami. Kita saling membantu ini. Dan sebenarnya bukan suami saya yang berutang. Itu yang tadi yang kabur, nggak usah sebut namanya. Baik. Itu. Ya, baik, Ustaz Masya Bani. Allah. Kita doakan semoga almarhum diberikan kelapangan di kuburnya. Amin, amin, Insya ya Allah diterima iman Islamnya. Dan ibu serta anak-anak yang ditinggalkan Allah kuatkan. Insya Allah Allah mampukan. Betul tadi kata Ustaz Maulana, kalau kita punya niat untuk membayar hutang, Allah yang akan membantu melunasi itu insya Allah. Akan dimudahkan, diberikan keberkahan ibu. Jangan pernah takut, insya Allah pasti Allah berikan kemudahan. Tapi yang paling penting adalah, betul tadi kata Ustadz, semua harus jelas ya, berapa sudah masuk, dicatat, berapa yang belum. Nah, insya Allah nanti Allah akan berikan kemudahan insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah bantu untuk supaya orang itu bertanggung jawab memberikan harta. Takutnya nanti banyak orang datang. Saya juga mana buktinya? Iya. Bagaimana Ibu? Ya, makasih banyak, cukup Ustaz. ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ganti permudah lebih semua. banyak. Amin insya Allah. Ya Baik, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tahan dulu sebentar di sini buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi masih dalam tema kita. Kok semakin irit, rezeki semakin sempit, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.